Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang analisis silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran yang direncanakan oleh seorang guru agar siswa terlibat aktif belajar dalam pembelajaran tentunya memerlukan langkah-langkah yang jelas, sistematis dan tepat sasaran. Perencanaan pembelajaran yang tidak sistematis dapat berakibat proses pembelajaran tidak mencapai sasaran yang tepat. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi seorang guru dalam mempersiapkan pembelajarannya juga menganalisis kembali kekurangan-kekurangan dalam silabusnya. Berikut ini akan disajikan kajian mengenai analisis silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis dan strategi pengembangan silabus Al-Quran Hadis. Studi kasus silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk mengetahui kemampuan guru dalam merumuskan silabus, maka makalah ini mengambil salah satu contoh hasil yang dirumuskan oleh guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Namun, makalah ini hanya mengambil satu contoh format silabus sebagai studi kasus yang hendak dipergunakan sebagai bahan analisis. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dari gambaran tersebut dapat dinyatakan bahwa silabus merupakan pedoman awal bagi pengembangan pembelajaran selanjutnya seperti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian secara substansial. Mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Al-Quran dan Hadis sebagai pegangan umat Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis dapat dikembangkan menjadi beberapa komponen yang bertujuan untuk meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap pengertian Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, meneladani nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Analisis silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis bertujuan untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan kompetensi sesuai alokasi waktu yang ditentukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu mengenai tentang komponen silabus. Komponen silabus memiliki bagian-bagian di dalamnya, antara lain yang pertama profil silabus, yaitu terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan aspek yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti dan standar kompetensi yang digunakan selama pembelajaran semester ganjil maupun genap. Yang nomor 3, tabel penjelasan. Terdapat penjelasan yang sudah dikelompokkan agar lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, kompetensi dasar. Di dalamnya terdapat kompetensi dasar yang ada dalam setiap materi atau bab yang akan diajarkan. Yang nomor 5, materi pokok. Materi pokok adalah bab-bab yang akan diajarkan, biasanya dicocokkan dengan bahan ajar. Yang nomor 6 yaitu pengalaman belajar. Sesuai dengan namanya, proses penyampaian belajar ditulis dalam kolom tersebut gunanya untuk mengarahkan proses pembelajaran yang efektif. Yang nomor 7 yaitu indikator pencapaian. Indikator pencapaian merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Kolom ini berguna untuk memudahkan untuk menentukan hasil belajar dari peserta didik, apakah sudah mencukupi atau belum. Yang nomor 8, nilai yang dikembangkan. Nilai yang dikembangkan ini beriringan dengan pembelajaran guru dalam membentuk karakter si peserta didik, baik
seperti pribadi, kreatif, kritis, demokratis, dan sebagainya. Yang nomor 9 penilaian. Kolom ini merupakan acuan dalam memberikan tugas yang akan disampaikan. Terdapat jenis-jenis tugas dan juga bentuk instrumen. Contoh jenis tugas seperti halnya tugas individu ataupun kelompok, dan bentuk instrumen, contoh instrumen seperti penugasan berbentuk soal atau yang lainnya. Yang nomor 10 waktu. Dalam kolom tersebut memerlukan waktu beberapa untuk menuntaskan semua tanggungan kompetensi dasar. Dalam kolom tersebut ada tulisan angka JP yang kepanjangannya yaitu jam pelajaran. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah sumber yang digunakan untuk belajar yang bisa dijadikan sumber belajar seperti halnya buku paket, tafsir, media seperti artikel dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan indikasi pencapaian kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi dasar ditandai dengan perubahan perilaku dan terukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Dan yang keenam, menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan waktu yang diperoleh untuk setiap mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu menentukan rujukan, objek, dan bahan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, sampai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.